ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan melewati 3 fase kehidupan. Ia lahir dalam keadaan lemah, tumbuh menjadi kuat, kemudian ketika usia semakin senja, ia pun kembali menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah lemah itu menjadi kuat, lalu Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu kembali lemah dan beruban. Dialah Allah yang telah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ikhwati fillah, oleh karena itulah ikhwatal iman, Islam mengajarkan agar kita tidak meremehkan orang-orang yang lemah. Justru kepada merekalah kita diperintahkan menunjukkan kasih sayang, menunjukkan perhatian, menunjukkan penghormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibghuni du'afa'akum fa innama turzakun wa tunsaruna bi du'afaikum." Carilah aku di tengah orang-orang lemah di antara kalian. Sesungguhnya kalian diberi rizki, sesungguhnya kalian diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Ikhwatal iman, hadis ini menunjukkan dan mengajarkan bahwa keberkahan hidup tidaklah hanya lahir dari kekuatan, tidaklah lahir hanya sekedar kecerdasan dan pengalaman belaka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita karena doa seorang fakir, menjaga keluarga kita karena bakti kepada kedua orang tua, atau mengangkat musibah kita karena kepedulian kita kepada mereka yang lemah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang pertama kali mencontohkan kasih sayang kepada orang-orang yang lemah? Tidak lain
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak-anak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil ayali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih penyayang kepada keluarganya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas melanjutkan, beliau sampai-sampai rela berjalan datang ke pinggiran Madinah hanya untuk menengok, hanya untuk menjenguk, hanya untuk menggendong dan mencium putranya Ibrahim di tempat kediaman ibu susuannya. Lalu kemudian setelah itu beliau pun kembali pulang. Ini ikhwatal iman, menunjukkan ketawaduan Nabi kita yang mulia. Beliau dan besarnya kasih sayang beliau kepada keluarga dan anaknya. Dalam riwayat Muslim yang lain pula, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Anas bin Malik, beliau juga menghibur Abu Umair yang dikala itu dia sedang sedih karena beliau, Abu Umair ini seorang anak kecil yang memiliki mainan seekor burung, tapi kala itu hewannya mati, meninggal. Kemudian Nabi SAW ketika berkunjung kepada sahabatnya dan melihat Abu Umair tersebut sedang sedih, beliau mengatakan dengan kelembutan hatinya dan bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nugair?" Wahai Abu Umair, bagaimana kabar burung kecilmu ini? Lihatlah ketawaduan seorang Nabi SAW yang menyayangi anak kecil, menghibur hati seorang anak kecil. Dalam riwayat Muslim yang lain juga, bahkan ketika Anas kecil terlambat melakukan suatu keperluan dari Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak memarahinya. Sebagaimana ketika itu Anas diperintahkan oleh Rasulullah SAW suatu keperluan. Kemudian dia pun berkata, aku tidak akan pergi. Namun dalam hatinya beliau mengatakan, aku akan pergi karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Akhirnya Anas ini keluar. Ketika beliau keluar, seorang Anas yang masih kecil berpapasan dengan anak-anak yang lainnya bermain. Kemudian dia pun ikut bermain. Lantas ketika itu Rasulullah SAW tiba-tiba melihat Anas dan memegang tengkuknya. Kemudian Anas pun melihat bahwasanya itu di belakangnya Rasulullah SAW dan beliau dalam keadaan senyum. Ikhwatal iman, Rasulullah SAW mengatakan, ya Unais, adzahabta haitsu amartuk. Wahai Unais, apakah engkau sudah pergi melakukan dan melaksanakan tugas atau yang telah kuperintahkan? Qala qultu na'am ana adhabu ya Rasulullah. Baik wahai Rasulullah, sekarang aku akan pergi. Demikianlah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara Rasulullah SAW menyayangi anak-anak. Dan bahkan Anas mengatakan, aku telah berkhidmat selama 9 tahun dan aku tidak pernah melihat dari tutur kata dan tingkah lakunya yang menghardikku. Demikianlah akhlak Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Rasulullah SAW tidak hanya kepada anak-anak, beliau juga mengajarkan agar kita memuliakan orang-orang yang telah lanjut usia. Beliau SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Menghormati orang tua bukanlah sekedar adab, tetapi bagian dari agama. Rasulullah SAW bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama orang-orang yang lebih tua di antara kalian. Ini artinya jemaah, kita meminta nasihat, hormatilah mereka yang lebih tua dan jangan pernah merasa lebih tahu hanya karena kita lebih mudah atau lebih kuat. Rasulullah SAW juga sendiri memberikan teladan yang sangat luar biasa pada hari ketika penaklukan kota Mekkah. Abu Bakar datang menemui Rasulullah SAW. Beliau membawa ayahnya, beliau menggendong dan menuntun ayahnya Abu Quhafah.
Dengan menuntunnya kemudian sampailah kepada Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Bakar bersama orang tuanya yang sedang membopong ataupun menuntunnya, beliau mengatakan, halla tarakta syekh fi baiti hatta akuna ana atihi fi. Mengapa engkau tidak membiarkan orang tua ini tetap di rumahnya? Biarlah kami yang mendatanginya. Abu Bakar lantas mengatakan, wahai Rasulullah, justru kami yang lebih pantas datang kepadamu, dan inilah yang kami berikan ya Rasulullah atas kebutuhan kami kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW pun menunduk dan menyambutnya. Kemudian Rasulullah SAW pun kemudian mengajaknya berbicara dan mengusap dadanya Abu Quhafa. Kemudian Abu Quhafa pun ditawarkan, yaitu Islam. Apa yang terjadi hadirin dengan akhlak Nabi SAW kepada orang tua tersebut? Beliau akhirnya menerima tawaran Islamnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada orang tua, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang dikenal seorang Makhromah, para ulama mengatakan beliau memiliki watak yang sangat keras. Dari Al-Miswan bin Makhromah radhiyallahu taala anhu, beberapa baju kubah pernah suatu ketika didatangkan kepada Nabi SAW. Lantas kata Miswar anaknya bahwa ayahku ini berkata kepadaku, ayo kita bertemu Nabi SAW. Mudah-mudahan beliau memberikan salah satu baju jubahnya. Lalu ayahku berdiri di depan pintu rumah Nabi SAW dan berbicara. Dan sebagaimana dikatakan para ulama, ada berbicara kata-kata yang tidak elok. Kemudian Al-Miswar melanjutkan, anaknya mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengenali suaranya tersebut, beliau segera keluar. Beliau segera ambil baju jubah tersebut dan memperlihatkan keindahan baju jubah tersebut di hadapan ayahnya, dan kemudian mengatakan, khoba'tu hadzalak, khoba'tu hadzalak, aku telah menyimpan ini untukmu, aku telah menyimpan ini untukmu. Inilah akhlak Nabi SAW. Beliau tidak hanya sekedar memberikan, tetapi bagaimana beliau membalas kekasaran dengan kelembutan, melunakkan hati manusia dengan kelembutan. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Ibadallah, peduli terhadap orang-orang yang telah lanjut usia, memenuhi kebutuhan mereka, mengurusi mereka, merupakan ibadah yang sangat agung dan cara yang paling baik untuk kita mengangkat musibah dan mempermudah semua permasalahan sulit yang kita hadapi, terutama jika orang tersebut adalah bapak dan ibu kita sendiri. Sebagaimana di dalam Sahihain disebutkan, ada seorang bersama para teman-temannya yang telah bersinggah di sebuah gua, lalu mereka terperangkap. Kemudian akhirnya pun mereka bertawasul dengan amal kebaikannya, dan salah satu amalan tawasul yang dipanjatkan adalah karena mereka mengurus kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Bahkan ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja untuk menghidupi kedua orang tua yang sudah lanjut usia adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Mu'jam At-Tabrani disebutkan hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, suatu ketika seorang pria berpapasan dengan Nabi SAW, lalu para sahabat melihatnya, melihat ketekunannya, kegigihan yang sangat luar biasa, bekerja keras. Kemudian dia pun berkata di hadapan Nabi SAW, wahai Rasulullah, andai ini dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Bila dia keluar bekerja untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah.
Apabila dia bekerja keluar untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia di jalan Allah. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffahu fahuwa fi sabilillah. Apabila dia juga keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, maka dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an wa tafakhuran fahuwa fi sabilil syaitan. Namun jika dia keluar karena riya, ingin dilihat dan bangga diri, maka dia berada di jalan syaitan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua memiliki hak yang patut kita muliakan, diperlakukan dengan baik, didengarkan dan dibahagiakan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan bakti kepada kedua orang tua dengan tauhidnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar kita tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kepada saudara-saudaraku yang telah lanjut usia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kelemahan Anda, menutupi ketidakmampuan Anda, melipat gandakan kebaikan Anda. Anda adalah orang-orang yang telah banyak berkorban, telah banyak mendidik dan mengajar. Andai kebaikan Anda dilupakan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Andai kebaikan Anda tidak diakui, maka kebajikan itu tidak akan pernah hilang, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan tersebut dengan balasan setimpal. Karena itu hadirin, siapa yang menghormati muslim yang lanjut usianya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memanjangkan usianya dan menghadirkan orang yang akan memperlakukannya dengan layak di masa tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinnih." Tidaklah seorang pemuda memuliakan orang tua yang lanjut usia, melainkan Allah menghadirkan untuknya orang yang akan memuliakannya di masa tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khutbah hari ini bukan hanya mengajak kepada kita untuk menyayangi anak-anak dan orang yang lanjut usia semata, tetapi lebih daripada itu, khutbah ini mengajak kepada kita semua untuk kita juga memiliki hati yang peka kepada sesama. Mungkin di sekitar kita ada orang tua yang menunggu untuk dikunjungi. Mungkin ada kerabat yang sakit menunggu untuk dijenguk. Mungkin ada tetangga yang kesulitan tetapi malu meminta bantuan. Ada anak yatim yang hanya ingin diperlakukan dengan kasih sayang. Maka mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita sapa tetangga kita, hormati orang tua kita, kita jenguk orang-orang yang sakit di sekitar kita, kita bantu orang yang kesusahan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan meremehkan senyuman, janganlah kita meremehkan doa atau perhatian yang kita berikan kepada sesama. Boleh jadi amalan yang kita berikan itu kecil, itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang rendah hati, yang mencintai kaum muslimin, yang menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, memuliakan fakir miskin, menghibur anak yatim, serta menjadikan kita sebab turunnya rahmat bagi orang-orang yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح قلوبنا وأذهب الكبر من نفوسنا وارزقنا رحمة بعبادك وإنا على بر الوالدين والإحسان إلى اليتامى والمساكين وجعلنا من عبادك المتواضعين. اللهم أنت السلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.